Nah, ngomong-ngomong soal Canur, saya mengenal beliau, saya tahu beliau sih ya, tapi beliau mungkin belum tahu saya kondisinya. Jadi kondisinya adalah saya mendapatkan inspirasi dari teman bahwa Cak Nur itu mempunyai usaha sapi yang luar biasa, banyak banget sapinya. Dan ketika saya coba akses di link yang apa namanya di Facebooknya atau di Instagramnya, ternyata wow, bener usaha sapinya lebih maju daripada saya. Yang maksud saya keluarga yang pernah dikelola. Bahkan kalau saya pribadi di tahun kemarin karena pandemi ini dari ternak sapi berubah jadi ternak bebek. Ya, itulah kondisi kita. Baik, agar kita tidak panjang lebar, Cak Nur, halo? Cak Nurnya apakah ada atau drop sinyalnya? Nah, sambil menunggu Cak Nur join lagi, nah teman-teman, kalau saya lihat, Cak Nur ini luar biasa. Pertama, beliau punya usaha yang namanya farm ban, alias dia ternak sapi. Dan sapinya sampai ada yang ratusan kilo dengan harga saya pernah lihat sampai dengan puluhan juta, 40 juta lebih tepatnya. Terus yang paling luar biasa lagi, ternyata beliau juga sudah berkecimpung di soal jasa konstruksi. Nah, untuk lebih lanjutnya, Channel sudah siap? Oke, kalau gitu waktu dan kesempatan kami persilakan ke Channel. Ya. Bisa sharing ya ini ya? Layar ya, share ya? Bisa. Sebentar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman semua, semoga sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Terima kasih Mas Yaki dan teman-teman PCM yang selalu bersemangat untuk terus bahu-membahu membesarkan perusahaan sehingga bisa maju sampai sekarang masih menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia. Ya, ini saya sharing aja, bukan mengajarin atau apa, karena kita pada prinsipnya apa yang kita dapat berusaha untuk bisa saya sharing kepada orang lain, barangkali bisa bermanfaat ilmu yang selama ini didapatkan. Belum tentu benar juga, tapi kalau bermanfaat alhamdulillah gitu. Nah, sebentar kok macet ini. Nah, buat yang belum mengenal saya, ini profil saya. Saya tuh lahir di Magelang tahun 1981. Jadi sudah cukup tua ya, maksudnya udah 40 tahun saya. Nah, udah waktunya pensiun dini mungkin dari perusahaan. Nah, saya udah 17 tahun di telco industri, di Telkomsel, ini profil saya. Sudah 8 tahun saya di konstruksi, bisnis konstruksi. Sekarang saya posisinya adalah sebagai Direktur Utama PT Kreasi Karya Jinawi, atau perusahaan konstruksi yang saya pimpin sekarang. Sekarang saya juga sebagai tim ahli Wali Kota Magelang untuk revitalisasi transportasi dan smart city. Jadi saya diminta sama Mas Zaki untuk mengisi minggu lalu, tapi saya tidak bisa karena berbenturan dengan acara hearing sessionnya transportasi di Magelang. Saya juga sekarang sedang menjalankan bisnis untuk startup bersama teman-teman juga. Saya seorang petani juga, peternak juga, tapi lebih ke peternaknya saya. Saya seorang traveler, tapi saya bukan politisi. Tadi saya khawatirnya karena saya tim ahli dikira nanti politisi. Nah, saya mulai ya untuk sharing ini. Pengusaha, saya bilang pengusaha ya, bukan bisnis, karena terminologinya agak berbeda dengan, biar tidak salah terminologi ya, sama
di Telkomsel terutama, karena saya ini dulu mungkin sampai sekarang ya disebutnya kalau di Telkomsel itu business owner gitu. Padahal saya tidak melakukan bisnis di situ gitu ya. Jadi saya kadang dulu agak bingung gitu. Nah, biar nggak salah saya sebutnya pengusaha atau entrepreneurship. Jadi saya ambil quote dari ini yang sering saya menjadi panutan saya, ini guru, maha guru saya nyebutnya kadang-kadang Pak Ciputra, karena saya juga termasuk yang beberapa kali mengerjakan proyek di tempatnya beliau. Dan saya sering mendengarkan ininya inspirasi dari beliau itu. Entrepreneurship akan mengantarkan seorang menjadi manusia penuh daya yang bukan hanya bisa menolong dirinya sendiri tapi juga orang lain. Ini adalah prinsip dari Pak Ciputra yang sering saya tanamkan kepada anak saya juga, supaya saya mengajarkan anak saya untuk tidak menjadi biar selalu kamu nanti kalau dewasa harus menjadi orang yang bermanfaat, yang bisa memberikan kesempatan kerja sama orang lain. Itulah kenapa saya masuk ke dunia entrepreneur, salah satunya itu. Nah, jadi entrepreneur itu mudah sebenarnya, atau jadi pengusaha itu mudah. Yang sulit itu memulainya. Kenapa sulit? Kadang-kadang kita berpikir kalau ketika kita mau melakukan usaha, kita berpikirnya kalau usaha itu harus besar. Usaha itu harus seperti ya perusahaan yang mempunyai kantor, mempunyai anak buah yang banyak, mempunyai tim-tim ahli yang banyak. Sedangkan sebenarnya usaha itu banyak yang sebenarnya kita mulai dengan langkah yang kecil-kecil saja. Yang kedua yang membuat sulit dalam memulai usaha adalah kita kadang-kadang terlalu complicated dalam atau jelimet melakukan analisa. Jelimetnya tuh kadang-kadang gini, karena kita ini orang relatif berpendidikan ya, maksudnya berpendidikan itu sekolahnya paling enggak S1 ya, S1 ada yang S2, S3. Kita diajarkan di sekolah itu selalu menganalisa bisnis sampai sangat detail. Nanti proyeksi bisnisnya seperti apa, dihitung dengan economic value, economic time, value of money-nya seperti apa. Risiko-risikonya udah pikirkan. Akhirnya yang menjadi buah si malakama buat orang yang seperti itu, termasuk saya dulu juga seperti itu, kita jadi nggak pernah melangkah. Karena udah yang dipikirkan banyak resikonya juga. Ini gimana ya? Nah, sebenarnya menganalisa bisnis itu sangat mudah. Kita tinggal mengamati saja sebenarnya. Misalnya kita mau bisnis apa ya? Bisnis atau jualan roti misalnya. Kita tinggal amatin aja di daerah itu ada orang jualan roti apa enggak gitu. Terus kemudian rame enggak orang jualan roti itu di situ. Yang ketiga adalah kita lihat apakah dia bertahan lama enggak di situ. Sudah berapa lama dia. Nah, kalau kemudian orang berniaga di situ, berusaha di situ cukup rame, bertahan lama, cukup mungkin sampai 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun di situ, artinya bisnis ini visible. Itu cara analisa bisnis yang cukup sederhana menurut saya ya. Karena masalah pelaksanaannya nanti berbeda ya, tapi bisnisnya udah visible. Nah, kalau bisnis itu visible, kita nggak perlu ngitung-ngitung jelimet lagi gitu kan. Sesuai dengan kemampuan kita yang kita lihat. Oh, ini bisnis roti ini saya bisa lah, beli alatnya bisa, beli ininya bisa, sewa kantornya bisa, sewa kiosnya bisa. Oke, berarti saya mampu dan bisnis ini visible. Pelaksanaan teknisnya nanti kita pelajarin lagi, Pak. Tapi bisnisnya udah visible. Nah, ini saya ambil juga quote dari Bob Sadino. Apa itu? Karena Bob Sadino sering ditanyain bisnis yang bagus apa sih? Bisnis yang bagus adalah yang dikerjakan, bukan yang ditanyakan terus, kata beliau seperti itu. Nah, langkah yang pertama pada saat kita mau memulai bisnis itu kita harus mempunyai keberanian. Kalau saya pernah nonton video yang saya sering sharing di YouTube, saya bilang nyali. Nyali ini penting sekali. Jadi ini ada quote dari Andri Wongso, tidak perlu hebat untuk memulai usaha, tapi Anda harus berani memulai untuk menjadi hebat. Langkah pertama kadang terasa sulit,
tapi pasti memudahkan untuk membuat langkah berikutnya. Ya seperti kita kalau dulu belajar fisika, momentum mendorong mobil yang pertama ya di awal-awal. Setelah jalan kita udah akan tahu banyak kiri kanannya seperti apa karena udah menggelinding. Jadi tinggal tidak berfokus untuk memulai lagi, tapi kita akan sudah memikirkan yang lain-lainnya, gimana sudah bagaimana mengarahkannya, bagaimana kita tidak menabrak seperti itu. Nah, karena keberanian itu akan keberanian apa aja yang kira-kira yang kita butuhkan untuk memulai bisnis, ya kita berani melangkah, kita berani mengambil resiko, kita berani mengambil keputusan, kita berani tertekan oleh keadaan, dan yang pasti harus berani bertanggung jawab. Nah, gini, saya punya cerita menarik. Saya pernah dipanggil oleh salah satu pejabat perusahaan, dia bagian analis dari sebuah analis bisnisnya perusahaan tersebut. Perusahaannya cukup besar, bahkan dia tangan kanannya direkturnya, perusahaan nasional, omsetnya triliunan juga. Nah, memanggil saya kira mau ditawarin proyek atau apa gitu. Ternyata itu kejadiannya sekitar 10 tahunan yang lalu. Atau mungkin lebih ya, 10 tahun lebih lah. Itu menanyakan, Mas, saya mau belajar bisnis katanya. Nah, Bapak bisnis analis mau belajar bisnis sama saya gitu kan. Ya udah, saya karena ditanya begitu, saya bilang, Bapak mau bisnis apa Pak? Saya mau coba bisnis bakso Mas. Gitu. Gimana caranya? Ya udah Pak, nanti saya coba bikinkan cara langkahnya seperti apa Pak ya. Nah, esoknya saya ketemu beliau lagi. Saya tanya, Mas, Pak, begini Pak, Bapak mau dagang bakso, Bapak pertama yang dilakukan cari kiosnya Pak. Bapak sewa kiosnya. Berapa Mas sewa kios? Ya 15 juta Pak. Buat setahun gitu, waktu itu 15 jutaan gitu ya sewa. Terus saya tanya terus beliau nanya, oh mahal ya? Ya menurut saya sih nggak mahal Pak gitu, karena nanti kan kita ada omset buat ini. Waduh, masuk nggak ya hitungannya ya gitu. Nah dari situ aja kemudian menjadi ragu. Saya jadi kebayang gini, ada orang yang merupakan tangan kanan sebuah direktur perusahaan nasional, yang kemudian analisanya selalu menggelontorkan uang perusahaan untuk bisnisnya dengan berbagai macam analisa pendidikan yang dia capai, yang dia sampaikan ke direkturnya, itu dia bisa bercerita bahwa bisnis itu nanti seperti ini Pak. Nah, ini nanti modalnya seperti ini dan sebagainya. Tapi ketika dia menjalankan bisnis dengan modal uang sendiri, itu tidak punya keberanian. Karena di situ ada resiko uang dia hilang. Sedangkan kalau beliau menganalisa di perusahaan, mungkin ketika perusahaannya nggak ini, mungkin bisa memberikan alasan apalah, itulah angle-nya dibikin menarik dan sebagainya. Nah, inilah kalau kemudian saya tarik kesimpulan, memang untuk memulai bisnis itu membutuhkan keberanian untuk berbagai macam resiko dan keberanian untuk memutuskan dan melangkah itu. Nah, banyak sekolah bisnis, tapi tidak banyak yang mengajarkan keberanian untuk menjadi pengusaha. Terbukti dengan lulusannya yang lebih banyak menjadi karyawan daripada pengusaha. Jadi, kalau kita melihat ada orang sekolah bisnis mempromosikan, wah lulusan kami sudah banyak di perusahaan-perusahaan terkenal di sini. Menurut saya, dia tidak berhasil mengajarkan muridnya untuk menjadi seorang pengusaha. Kalau begitu dia harusnya sekolah manajemen aja, jangan sekolah bisnis. Itu menurut saya ya. Nah, yang kedua, kita harus gigih pada saat menjalankan bisnis. Kalau saya beberapa kali ada orang datang ke saya, teman-teman, kalau mau jadi pengusaha jangan cengeng, saya bilang. Di dalam bisnis, ini kata William Knudsen Jr., ini salah satu
tokoh di Amerika sana. Di dalam bisnis kompetisi itu akan menggigit kamu. Tapi kalau kamu selalu menjalankannya, tidak menyerah, dan kamu selalu akan berdiri di situ, kalau kamu tidak selalu di situ, atau mereka akan pilihannya dua, kamu akan berdiri di situ atau kondisi itu dia akan menelanmu atau menggilasmu, seperti itu. Nah, ada juga ada sebuah quote juga dari penyanyi ya, Kelly Clarkson. Kalau nggak salah ini quote-nya dulu dari film Rambo atau apa, saya lupa. What doesn't kill you make you stronger. Apa yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Pada saat kita menjalankan bisnis pasti akan menemui berbagai macam cobaan ya. Kita ditipu orang, kadang-kadang salah analisa, pegawai kita curang, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi kalau kita tetap bisa berdiri dengan kejadian seperti itu, kita tidak mati, kalau disebutnya tidak mati dengan kejadian itu, maka kita akan menjadi lebih kuat dan semakin lebih waspada, lebih hati-hati. Nah, di situ ada quote yang saya bikin sendiri. Ini adalah hasil belajar saya, beberapa kejadian saya menjalani jatuh bangun di dunia bisnis. Seorang ahli bela diri terlahir bukan dari cerita gurunya, jadi tidak bisa diceritain sama gurunya saja, tapi dari merasakan sakitnya berbagai macam pukulan, sehingga bisa membedakan mana pukulan yang menyakitkan dan perlu dihindari dan mana yang bukan, yang kemudian menjadi insting bertarung. Begitupun usaha. Kita usaha, dihajar sana sini, kemudian kita akan menjadi insting. Mana orang penipu, mana orang yang tipikalnya curang. Itu kalau kita udah berkali-kali kena, itu akan kita udah ada feeling. Saya dulu pernah ketipu membangun perumahan di Garut misalnya. Udah masukin duit ratusan juta di sana, kemudian hilang. Tapi kemudian itu menjadi menyakitkan buat saya. Tapi kemudian setiap ada yang nawarin lagi, itu saya udah punya feeling, oh ini tipikal orang yang mau menipu nih, bukan orang tipikal orang yang benar-benar mau menawarkan bisnis. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, yang ketiga adalah kita harus yakin 3 hal yang perlu dimiliki entrepreneur. Ini saya dari Pak Ciputra, ini dulu saya dengarkan di Kick Andy, ya waktu beliau dipanggil sama Kick Andy. So, entrepreneur itu hanya 3 hal yang diperlukan. Dia mempunyai keinginan yang besar, semangat bekerja keras, dan yakin. Jadi yakin itu di ujung tujuan kita di sana itu seperti apa? Keyakinan kita akan usaha yang akan kita lakukan itu akan membuat tarikan motivasi kita yang mungkin di tengah-tengah udah runtuh, kita akan menjadi lebih tumbuh lagi karena kita yakin akan sampai. Yakin di sana akan akan ada mimpi besar kita yang akan kita capai. Nah, ini saya bikin quote juga, keyakinan yang kuat akan usaha yang kita lakukan akan membuat kita selalu berusaha bertahan dalam kondisi sulit apapun. Maka pupuklah rasa yakin itu supaya tidak mati ditelan kepesimisan. Nanti kalau saya lihat gambar itu, saya ilustrasikan, itu juga saya ilustrasikan di gambarnya. Kalau orang ibaratnya mau mencapai keberhasilan itu lewat tangga. Tangganya sampai kapan ya kita nggak tahu, tapi di tengah jalan kadang-kadang kita menagih itu merasa capek, kadang-kadang merasa tidak sampai, enggak ya. Tapi kalau yakin di atasnya tuh ada loh, itu di puncak sana, misalnya kita mau naik gedung TLT, kita yakin mau ke lantai berapa, lantai 22, lantai 22-nya ada, ya udah kita naik gitu. Jangan-jangan nggak ada orang atau apa, atau udah buka apa belum. Nah kalau nggak yakin itu akan pesimis. Kadang-kadang naik tangga saya juga nggak yakin tuh, kadang-kadang dibukain nggak di atas gitu kalau di TLT, kadang-kadang dikunci soalnya. Nah, keyakinan ini harus kita pupuk untuk tetap mempertahankan semangat kita. Nah, ini yang penting juga nih, mencari lingkungan yang baik, yang mendukung. Karena di lingkungan itu ada motivasi, dukungan, dan peluang. Kita jangan sampai salah memilih
lingkungan kita. Maksudnya lingkungan itu bukan untuk berhidup sehari-hari, tapi untuk bisnis, untuk membicarakan bisnis. Itu jangan salah. Jangan kita ngajak diskusi bisnis sama orang yang tidak punya mindset bisnis. Pada saat, apalagi kalau kita jatuh, yang ada malah kita disyukurin gitu kan. Kamu sih neko-neko pakai acara ini itulah gitu. Hidup enak-enak pakai nyoba-nyoba gitu. Tapi kalau kita di lingkungan yang bisnis, adanya adalah motivasi, dukungan, dan peluang. Di situ akan muncul. Maka saya bikin quote juga, bergabung dan bergaul dengan komunitas yang punya mindset pengusaha. Tidak harus pengusaha besar. Pengusaha yang kecil, nggak apa-apa. Tapi mereka punya mindset bisnis. Karena lingkungan yang kita pilih akan saling memberikan support. Kadang-kadang bantu, kadang-kadang ngasih. Dan jangan lupa ya, kalau sesama misalnya saya kontraktor, saya juga punya teman kontraktor, bukan kadang-kadang bukan selalu saling bersaing, itu kadang-kadang mencari saling support, saling membantu, karena tidak semua bisnis itu kita bisa jalankan. Karena lingkungan yang kita pilih akan saling memberikan support baik saat usaha kita berjalan dengan baik. Nah itu paling enak tuh, paling saling support. Ada bisnis nih, aku kurang ini, ayo kerjain bareng ya. Pada saat kita terjatuh, mensupport. Dan maupun ketika kita sedang terjatuh bersama-sama. Nah ini yang penting, kejadiannya kapan? Setahun yang lalu, corona, ambruk semua bisnis, pusing semuanya. Mau curhat ke siapa? Ya curhatnya ke sama-sama orang yang jatuh gitu. Tapi karena kita pernah punya pengalaman membangun bisnis, nanti belum tentu, mungkin suatu saat kita punya peluang ngajak dia, pada saat dia yang punya peluang ngajak kita. Tapi pada saat itu kita sama-sama sakit gitu kan. Tapi karena kita punya teman sakit, ya kita menjadi punya power keyakinan tumbuh lagi gitu. Itu kejadiannya masih dekat, setahun yang lalu jatuh saya. Nah ini nggak usah ini bertele-tele ke sana sih, tadi udah 4 ya, coba lakukan. Tidak harus berhasil di kesempatan pertama. Kita berbisnis tidak harus berhasil, aku bisnis ini harus berhasil, enggak, tidak harus berhasil di kesempatan. Keberhasilan usaha yang kita bangun mungkin baru kita dapatkan pada percobaan kita yang kesekian kali. Bisa jadi kita terjatuh berkali-kali dalam mencoba, tapi itu bukanlah kegagalan sampai kita menyerah untuk melakukannya. Nah, pokoknya kalau selama kita tidak menyerah, ya itu bukan gagal. Kalau kata Mandy Hill nih, never stop trying, never stop believing, never give up, your day will come. Nah, wah ini ngomong aja saya gitu, enggak, ini saya pengalaman bisnis saya nih. Saya tulis di samping ini yang saya ingat ya. Saya pernah ternak lele, saya pernah ternak ayam sama ayam berdaging, saya pernah jualan es krim di Campina di Ambassador sambil Ambassador ITC. Saya pernah buka wartel di Manggarai, daerah Manggarai, dulu saya tinggal di daerah Manggarai. Saya pernah jualan telur, saya pernah jualan es buah, saya pernah jualan nasi goreng, es buah, telur, batagor, mie ayam, bakso, dan jual sate, martabak. Ini ya saya serius, bukan cuma jualan. Jam 2 pagi itu saya pasti udah di pasar Minggu untuk belanja. Meskipun ini bisnisnya saya gagal semua. Terus saya pernah buka sport center, futsal, ini lumayan berjalan 5 tahun ya, lumayan menghasilkan dulu, tapi sekarang udah tutup. Kontraktor yang saya kasih tebel ini, kontraktor ini masih jalan. Kemudian tambang kapur di Padalarang. Saya pernah jadi penambang kapur di Padalarang. Kalau teman-teman pernah ke Bandung ada kapur-kapur, nah itu saya pernah jadi pemain penambang di situ. Dulu sekitar 2 tahunan lah di sana. Tapi saya pernah budidaya tanaman hias. Ini saya serius, ini saya sampai ke Bangkok membeli tanaman hias. Sampai saya ditangkap di mana? Di Bandara Denpasar, dianggap sebagai penyelundup tanaman karena saya nggak pakai pintu sanctuary-nya. Itu. Saya pernah jualan online juga di Tokopedia online. Terus, saya punya workshop tower karena saya memang support kontraktor tower saya. Saya pernah jualan hewan korban, ini musiman ya, setiap tahun aja jualan hewan korban. Beneran saya jagain setiap malam tuh di lapak sampai nyamuknya ganas-ganas tuh gigitin saya. Saya juga punya startup sekarang sama teman-teman saya cerita. Saya supplier kedelai, supplier ampas tahu, ini masih jalan nih, saya lupa nggak di. Saya trading sapi, pernah juga. Saya serius trading sapi, saya ngambil dari Lampung, saya datengin pengusaha-pengusaha sapi Lampung, dulu pusatnya di Lampung, saya bawa ke Magelang. Resikonya sangat besar, bisa mati di jalan, bisa susut dan sebagainya.
Terus saya trading domba. Trading domba itu saya sekarang masih lakukan di Cipanas, saya punya peternakan domba di sana. Karena ini resikonya lebih kecil dan putarannya lebih cepat. Nah, kalau saya ibaratkan sebagai orang berenang, karyawan itu seperti perenang yang berenang di kolam renang, sedangkan pengusaha di lautan. Kenapa? Karena karyawan itu, karena orang berenang di kolam renang kita udah tahu ujungnya. Ibaratnya orang bekerja udah tahu tanggal 25 gajian gitu. Sedangkan kita menjadi berenang di lautan, kita nggak pernah tahu kapan ujungnya gitu. Kadang-kadang tiba-tiba dapat daratan. Kadang-kadang enggak, kadang-kadang kita udah nggak bisa nafas. Apapun harus kita lakukan, apa kita harus buang barang dulu, yang penting kita bisa mengambang dan sebagainya. Tapi nanti pada saat kita menemukan sesuatu di sana, nggak ada orang yang bisa menemukan itu, mungkin cuma beberapa orang yang ikut berenang di lautan seperti itu. Nah, ini saya bikin quote juga, siapkan skoci sedini mungkin, ada kalanya kita akan berpisah dengan kapal besar. Kapal besar apa ya, tempat kita bekerja. Kita kalau nggak siap, ya nanti baru bikin skocinya kalau mau berpisah dari kapal besar ya agak tertatih-tatih. Ya ini terakhir agak provokatif, semoga tidak menyinggung. Nah ini dari Maha Guru juga, Bob Sadino, setinggi apapun pangkat yang dimiliki Anda, yang Anda miliki Anda adalah pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda punya, Anda adalah bosnya. Demikian, Mas Zaki. Masih ya cuma segitu. Kalau di video saya ini baru 4 ini sebenarnya. Kalau nanti banyak, nanti kelamaan. Kemarin waktu saya cuma 40 menit ya. Sudah cukup dulu Mas Zaki. Oke, siap. Makasih banyak ya Nur. Miris saya dengar ya. Luar biasa. Ada 24 setidaknya yang sudah dikerjakan. Pantesan. Tapi yang saya unik gitu ya. Dari semua usaha tersebut akhirnya membuat Cak Nur lebih banyak filosof yang mendalam. Yang paling dalam tadi, siapkan skoci karena pada saatnya kita bisa berpisah dengan kapal besar kita. Cak Nur, ingin bertanya dulu nih, sebelum nanti saya bacakan ke pertanyaan yang ada di chat. Ya. Kan tadi ada 24 lebih gitu kan ya usaha yang pernah dijalankan. Ya. Ada yang masih berjalan, ada yang sudah berhenti. Nah, ya. Kapan saatnya kita menyelesaikan, misalkan kita mencoba usaha nih, udah yang ini tidak bisa berlanjut, kita stop, kita cari yang lain. Ya. Nah, kira-kira gimana ya? Berbisnis itu ada tahapannya. Kita bisa memulai dari, biasanya kalau saya mengukur itu ada 3 tahapan dan ada dalam satu periode waktu ya. Pertama adalah kita belajar bisnis, mempelajari bisnis itu sendiri. Yang kedua di tahun, biasanya kita anggaplah 1 tahun. 1 tahun kita belajar bisnis. Tahun kedua kita mungkin ada trik-trik di bisnis yang kita pelajarin. Tahun ketiga kalau kita bisa jalan, kita akan merasa bahwa ini udah layak nih kita teruskan. Itu tahapannya. Cuman kadang-kadang pada saat kita belajar, kita sudah kalau sebulan 2 bulan kita nyerah, itu cengeng saya bilang gitu kan. Tapi kalau udah setengah tahun belajarnya aja kita nggak, atau sampai setengah tahun kita udah setiap hari ngajarin orang itu. Kalau yang tadi ya makan itu saya setiap hari ke pasar Minggu, jam 2 pulang jam 4, hampir setiap hari saya ke sana. Kemudian tidak growth dengan baik dan tidak ada tanda-tanda untuk baik, ya harus kita akhirin. Itu. Tapi tidak menyerah di awal-awal, tetap harus kita dorong dulu. Nanti akan kita lihat pertumbuhannya, growth-nya. Kalau nggak growth malah makin jelek, tapi tidak ada menunjukkan sesuatu yang baik, ya emang. Contohnya gini, kenapa kok saya tinggalkan berjualan makanan? Karena saya sudah berusaha untuk memotivasi orang-orang yang lulusan SD, lulusan SMP dengan apa yang saya pernah laksanakan, pernah lakukan, terus apa yang menjadi semua teori yang saya dapat, saya implementasikan ke
tim saya itu nggak work gitu. Saya tidak bisa bisnis di situ. Ada teman saya yang bisa. Ada orang jualan es krim Raja di daerah itu. Daerah mana? Di daerah Tangerang. Itu juga pada akhirnya merubah karakter dia yang tadinya lembut menjadi keras gitu. Nah, saya tidak bisa berubah ke sana gitu. Akhirnya saya memilih yang lain. Itu. Oke, Chandler. Sudah banyak sih pertanyaan. Pertanyaan pertama nih dari Pak Muji, izin dibacakan Pak Muji ya. Oke, untuk menumbuhkan semangat seperti ini, apakah ada trainingnya? Training kalau kita cari di internet banyak, Pak. Tapi lebih banyak kalau kita training itu kita bisa lihat ya, online aja banyak yang melakukan. Tapi sebenarnya lebih banyak kemauan sih kalau saya. Kita bisa training berbagai macam. Itu untuk memotivasi kita mendapatkan network bagus training. Tapi kalau saya lebih bagus daripada training, kita lebih suka mencari network aja. Memang saya termasuk pengusaha yang otodidak sebenarnya, bukan pengusaha yang ada yang textbook gitu. Saya nggak textbook ya belajar. Tapi saya benar-benar seperti tadi saya bilang, semangatnya apa mimpi kita besarnya. Saya misalnya gini, saya punya mimpi besar. Suatu saat saya harus punya pesantren yang dananya tidak boleh tidak boleh ngambil dari sumbangan tapi dari usaha. Itu mimpi, menetapkan mimpi besar saya itu di sana. Akhirnya saya harus membangun usaha karena saya nggak mungkin pakai gaji gitu. Meskipun saya belum tentu bisa membangun itu, tapi mimpinya sudah saya cantolin di ujung. Ya semoga aja suatu saat bisa tercapai gitu. Nah, cuma itulah yang selalu membuat semangat di dalam hati saya untuk membantu orang. Dan salah satu semangat yang lagi adalah usaha. Kalau kita sudah menjalankan, kita jalankan aja, gelindingkan dulu. Nanti kita akan merasa senang. Kenapa? Karena ada orang yang mendapatkan rezeki bukan lewat kita ya, tapi kita menjadi infrastruktur rezekinya mereka. Rezeki dari Allah, tapi infrastrukturnya dari yang kita buat. Itu menjadi semangat tersendiri. Apalagi kemudian mereka merasa senang, merasa bisa menghidupi keluarganya, bisa beli motor, bisa beli anak buah yang saya udah mulai nabung haji gitu. Itu mempunyai kebahagiaan tersendiri. Di situ yang saya selama ini jalankan. Kalau training saya nggak ikut training, nggak pernah ikut training bisnis. Oke, jadi untuk menjadi pengusaha, salah satunya adalah kita punya cita-cita di akhir, gitu kan ya, cari lingkungan yang kondusif, gitu kan ya, dan terus belajar. Ada pertanyaan lagi nih, Chandler. Ini khusus buat ternak, ini kurang lebih. Pertanyaannya DA Hanif. Kalau biasanya usaha di ayam ataupun di bebek gitu kan dan lain-lain, itu biasanya penjualannya itu dulu kita langsung ke pengepul lah ya, penjualnya langsung banyak walaupun ya harganya ditekan. Nah, untuk ternak sapi dan kambing, apakah berlaku hal yang sama, Chandler? Untuk ternak sapi saya dulu nggak ke pengepul. Ternak ayam iya, karena itu udah ujung demand-nya itu udah dipegang sama pengepul. Tani Lombok, teman saya tani cabai, ya. Ternak kambing saya enggak, karena saya langsung ke rumah makan. Jadi tidak semuanya harus ke pengepul, tapi kalau kita bisa mendapatkan channel, kita ya itu dari mendapatkan channel itu tidak tiba-tiba ya. Karena kenapa kok saya dulu ternak sapi? Ternak sapi dengan trading sapi itu agak berbeda sebenarnya. Karena ternak sapi itu adalah menggemukkan sapi. Trading sapi kita jual beli. Ternak kambing kita juga menggemukkan sapi, menternak mau bisa breeding, bisa trading, bisa breeding, bisa penggemukan, fattening. Tapi cerita trading itu berbeda. Nah, saya itu sekarang lebih memilih untuk trading daripada untuk fattening, karena beternak untuk fattening itu memang agak rumit mengurusin makhluk hidup itu. Kita harus benar-benar tahu. Kita harus tahu, harus masuk, FCR-nya harus masuk.
FCR itu food cost ratio. Jangan sampai kambing, sapi kita kasih makan banyak-banyak, ternyata dia tidak tambah gemuk, dia cuma makan doang. Nah, memang beternak sapi yang bagus itu kalau mau agak melebar dikit ya, jadi bukan di pengepul. Jadi kalau beternak sapi yang bagus itu kalau mau bagus ya skalanya agak besar. Jadi kita apa ya, kalau bahasa Jawanya itu cucuk lah gitu, cucuk, bayar dokternya, bayar tenaga gizinya, bayar pegawainya. Kalau kecil-kecil ternak sapi mending titipin ke petani, udah seperti itu. Nah, jadi tadi tidak harus ke pengepul gitu. Oke, makasih banyak Nur. Boleh di drop dulu share-nya. Kita coba duduk di perapian bersama. Saya lagi belajar hal yang baru nih. Jadi kadang-kadang di PCM Further Talk ini waktunya saya belajar juga bermain-main dengan Zoom. Jadi boleh sedikit di drop dulu untuk materinya. Nah, para ngedrop. Ada juga pertanyaan nih. Nah, ini dari kawan lama sepertinya. Cak Nur itu ditugaskan di produk dari Mas Fikri Rahmani. Nah, kan loadnya itu tinggi banget gitu kayaknya sebagai karyawan Telkomsel. Bagaimana cara ngebagi waktunya sehingga bisa, ini usaha udah 24 usaha dijalani, bahkan sekarang jadi salah satu direktur di jasa konstruksi gitu kan ya. Nah, kira-kira gimana sih bagi waktunya? Benar, saya ngedropnya agak lupa caranya. Siap, coba saya. Oke. Nah, sudah ya. Jadi gini, yang namanya usaha itu kita bukan melakukan sendiri ya. Kita membentuk tim. Jadi saya usaha dari awal dulu selalu yang kita lakukan adalah kita bukan Superman, tapi kita adalah tim yang bekerja. Jadi ketika membentuk sebuah usaha baru, yang saya lakukan adalah membentuk tim-tim baru. Tim yang cukup awalnya kita dorong sendiri, kita motivasi sendiri, kita bikin sistemnya supaya, karena kita tidak mau dibohongi orang ya, tidak mau dibohongi pegawai juga. Tapi ada kalanya tim ini harus kita mulai lepas. Kita mulai biarkan mulai kita, ibaratnya kita itu seperti tinggal memberikan arahan saja. Kontraktor tower saya itu ada di pekerjaannya ada di luar Jawa, di Kalimantan, even di tengah hutan Kalimantan sana. Terus kemudian ada juga di Sulawesi, ada juga di Jawa Tengah. Dan saya tidak perlu datang ke sana setiap hari. Saya tidak perlu juga datang untuk untuk memanggil mereka setiap, tapi saya cukup mengarahkan setiap minggu seperti apa, arahannya, kerjaannya seperti apa. Nah, kalau misalnya seperti jualan nasi goreng dulu saya, itu pagi-pagi saya berjualan, pagi-pagi saya udah ke pasar minggu. Itu sudah 10 tahun yang lalu. Saya ke pasar minggu pagi-pagi, kemudian saya belanja, karena saya harus kadang-kadang belanja sendiri. Kalau itu saya sampai selesai kan saya nggak berhasil, jadi saya belanja sendiri beneran itu. Setiap hari belanja sendiri, saya nggak pernah menyerahkan ke tim karena, nah begitu sampai selesai belanja itu saya jam 4 pagi setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh saya tidur. Setelah sholat tidur, saya jam 7 itu sebelum berangkat kerja saya datang dulu. Udah siap belum semuanya? Udah siap ya, baru saya berangkat kerja. Di kantor sampai jam 5, jam 5 itu saya udah buru-buru pulang. Udah waktunya untuk ngurusin kerjaan. Nah, ya ini jadi pilihan ya, maksudnya pilihan kita dalam melangkah di kehidupan kita. Kita mau, pada dasarnya ketika kita berusaha ataupun kita akan mencari karir yang bagus, itu ada pilihannya, ada kalanya kita di persimpangan jalan. Nah, itulah nanti akan jadi pilihan berat sebenarnya. Lebih baik nanti kita bahas lanjutannya aja.
Oke, oke. Siap. Ada pertanyaan lanjutan. Ini dari Mas Tito atau Tio saya panggilnya. Tio, silakan tanya langsung Tio. Aku nanya langsung, Mas. Iya dong. Biar saya tidak terus bertanya di jaga suara. Siapa Tio? Iya, Mas Nur mau tanya, kan kalau tadi kan diceritakan sering banget tuh pernah ketipu sama rekanan sendiri gitu ya. Nah itu gimana sih cara untuk memilih lingkungan di kemudian harinya supaya nanti nggak jatuh kedua kalinya gitu sih? Ya, itu tadi, itu nanti akan jadi sense, Pak. Ketika kita ketipu. Jadi kalau kayak orang bela diri itu kayak dipukulin tak tahu itu. Jadi sense orang ini mau nipu apa enggak. Saya itu ketipu bukan cuma sama teman sendiri. Yang paling berat nipu saya itu dua. Pertama, teman dekat saya. Yang kedua, orang yang, mohon maaf, agamis. Yang menurut saya orangnya amanah. Gitu. Jadi dua kali saya ketipu sama orang yang, dua kali saya ketipu sama teman, dua kali juga saya ketipu sama orang yang religius malahan tampilannya. Walau bicara tentang agama, waduh, sampai berbusa-busa lah gitu lah, wah ahli ya, hadis lah ini. Cuman ya itu nipu. Gimana ya saya jelasnya? Gitu. Jadi nanti kadang-kadang gini, kita itu kadang-kadang menjalankan bisnis pertama kali itu suka sembrono. Alah nggak usah pakai ini, masa sama teman sendiri pakai perjanjian, pakai ini, masa nggak ada laporan, masa nggak percaya sih. Tapi ketika kita sudah pernah mengalami itu akan terasa sama sendiri. Wah ini harus ada perjanjiannya nih. Wah ini harus ada seperti ini nih. Sama ini sendiri. Saya harus ngomongin di depan. Terutama kongsi bisnis itu harus kita ngomongin di depan. Pahit-pahitan saya ngomong ke depan. Saya nggak mau ngomong di belakang. Saya kumpulin semuanya. Jadi kalau kamu tidak awalnya misalnya saya sekarang mau bangun perumahan di Magelang misalnya gitu ya. Udah mau pembebasan lahan. Terus kemudian saya akan bersama-sama, saya langsung saya ngumpulin orangnya. Kamu kan teman-teman saya nggak mau ada masalah ke depan. Kamu ada ganjalan nggak? Kamu dapat segini persen ke ganjal nggak? Kamu sini. Kalau ada ganjalan, mending kita nggak usah lanjutin. Itu. Tapi kalau udah oke, ya ayo kita jalankan. Tapi jangan pernah nanti suatu saat kamu karena sekarang ini nggak plong, nanti kamu berusaha untuk mencari jalan lain, berbuat fraud dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita gini, ibarat orang bisnis itu seperti orang dihutangin. Pernah nggak kita dihutangin sama teman gitu? Dihutangin sana sini. Awalnya kan dihutangin. Besok ya, minggu depan. Besok ya. Akhirnya kan orangnya nggak bayar-bayar. Nggak bayar. Itu akhirnya pada saat suatu minjem lagi kita udah apaan? Saya nggak. Di beberapa kali akhirnya kita akan menjadi lebih punya sense dan kita lebih berani untuk mengungkapkan. Aku nggak mau kalau dihutangin nggak ada perjanjiannya. Aku nggak mau kalau kamu dihutangin misalnya nggak ada jaminannya. Lebih tega gitu jadinya. Janjiannya pakai notaris nggak, Canur? Boleh pakai notaris, boleh enggak. Karena gini. Atau tulis di atas materai berdua aja gitu. Kalau untuk PT, biasanya kita ke notaris, karena pasti PT bentuknya kan. Pasti ke notaris. Apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Jadi gini, yang namanya usaha itu harus dipastikan. Setelah kita misalnya membuat usaha, kita bikin pengawakannya. Kalau di tempat kita ada struktur organisasi. Sebelum kita menentukan orangnya, si ini, kalau misalnya ada awaknya direktur, ada manajer, ada ini dan sebagainya, itu sudah tentukan kalau jadi direktur gajinya berapa, kalau jadi gajinya berapa. Dan itu dikeluarkan dulu dari bagi hasil. Jangan gini, jangan seperti kebanyakan orang kerja bagi hasil sama orang. Bagi hasil ya. Tapi selama dia menunggu sampai panen, dia nggak digaji orang yang bekerja. Itu akhirnya akan timbul mencuri-curi kesempatan. Wah, aku nggak digaji juga, belum tentu untung juga. Jadi dipastikan mana yang porsi menjadi gaji, mana yang menjadi bagi hasil nantinya. Kira-kira gitu.
Nah, sekalian, Karina silakan untuk bertanya langsung pertanyaannya. Kita pindah ruang sesi lagi ya. Nah, setelah tadi kita main di perapian, kita pindah ke gantok apa yang naik ke atas, kita pindah ke ruang meeting. Silakan Karina, jika bertanya langsung. Tapi tadi Chanur udah ini sih, udah jelasin dikit sih. Rina nanyain kok ada trading sapi gitu kan, taunya trading forex atau trading itu gitu kan. Itu maksudnya online gitu atau kita pakai sapi orang lain gitu ya, Chanur ya? Bukan Saya di beli. kita yang meliharain ternak sendiri ya kalau trading itu. Kalau Makasih, trading kita Chanur. jual beli. Saya beli di Oh. Lampung, dijual di Magelang. Kalau di Cipanas sekarang saya trading domba, itu saya beli di pasar, kemudian kita jual di peternak. Tim saya ya, maksudnya tim saya beli di pasar. Nanti kemudian dijual ke restoran. Udah posisi udah dipotong. Jadi kalau kita jual biasanya ke restoran atau ke jagal, itu posisinya jualnya karkas. Itu agak spekulasi sebenarnya. Karena kita beli sapi misalnya 20 juta, kita potong. Nah, dipotong kan pasti sudah mati. Nanti ditimbang karkasnya. Jadi karkas itu adalah tulang daging. Kepala udah hilang, kulit udah nggak ada, kaki udah nggak ada, jeroan udah nggak ada, ditimbang. Nah, nanti tinggal harga per kilonya berapa, masuk nggak? Bisa untung, bisa rugi, bisa untung, bisa rugi. Itu agak spekulatif trading sapi itu. Oke, Chanur, ada pertanyaan lanjutan nih dari Kang Ari. Mau tanya, kapan saatnya bisnis itu dibuat badan hukum, baik itu CV atau PT? Karena kan sekarang pembuatan VT atau bisa perorangan atau cukup mudah. Kira-kira gimana, Chanur? Kalau mau profesional, mending langsung CV atau PT. Nah, apalagi kalau sama teman ya, kita kongsi gitu, harus PT. Itu lebih enak ya nanti, terutama nanti rumitnya kalau kita tidak rumit sih, maksudnya kalau kita jadi PT atau CV nanti harus ada tambahan kerjaan karena setiap bulan kita harus laporan pajak dan sebagainya gitu kan. Cuman kita bisa melakukan, kalau kita berbisnis kemudian kita jadikan PT, kita sudah bisa membedakan mana yang pasti ya, mana yang keuangan pribadi, mana yang keuangan perusahaan. Itu lebih enak. Cuman kalau misalnya enggak, meskipun kita kadang-kadang beda ini tapi pas giliran anak lagi mau masuk sekolah bayar 20 juta ya ambil juga gitu kan. Kayak itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, sepertinya Beli Ketut lebih tepat untuk bertanya langsung, Beli. Berkenan, Beli? Oke, Chanur, apa kabar? Sehat? Baik, Bli. Itu gua mau nanya, itu apa lari ke kontraktor? Itu kenapa? Fashion atau kecebur aja itu? Oh, Bisa itu saya lari ke kecebur. bisa lari ke sana gitu ya. Jadi saya kepingin ini aja, bisnis itu melaluinya dari mana sih gitu ya. Itu sih. Lalu sama ya tadi kalau lihat dari backgroundnya tadi kan banyak banget tuh dari makanan. Loh kok ada kontraktor nyempil gitu kan? Ya kalau makin bisnis online mungkin karena mungkin di produk dulu ya mungkin oke gitu kan. Nah, tapi itu gimana gitu loh. Itu aja sih. Kontraktor itu kecebur saya. Makanya Emang kecebur di usaha ya. Sedikit bermasalah. kecebur dan karena membantu teman saya sebenarnya. Teman saya mau bikin perumahan, saya bantuin dia, kemudian teman saya nggak punya dana, saya gadein mobil saya waktu itu. Nah, pada saat saya gadein mobil saya, terus teman saya bilang, sampean aja yang jadi kontraktor gimana? Wah, saya nggak punya ini. Nggak punyanya cuma ini, mobil ini saya gadein. Ya nggak apa-apa, nanti modelnya saya. Oke, sepertinya Syaknurnya putus koneksi. Nah, sebentar ya, sepertinya Syaknurnya putus koneksi, jadi instannya sedikit terpotong. Oke. Syaknur kalau sudah join, oke.
Nah, sambil nunggu Cak Nur, kita ada sedikit polling nih ya ke teman-teman. Jadi ini pertama tentang polling video tadi It's All About You, terus ada beberapa juga terkait usulan untuk pembicara selanjutnya. Jadi sambil nunggu stabil dari Network Channel, silahkan untuk melakukan polling terlebih dahulu terkait beberapa pilihan ini. Sudah muncul? Ada 5 pertanyaan. Yang pertama adalah video favorit dari teman-teman yang telah disubmit oleh teman-teman apa? Jadi silakan untuk melakukan polling. Ada Pak Anas Sudiatman dengan Saung Panisannya, Vicky Sawaludin dengan Let's Work Out, Kang Arif Ahrian dengan Kid Race, dan Adi Yanuar dengan Morning Activities, dan terakhir Karina dengan WFH Delight. Oke, silakan polling. Memilih kira-kira seperti apa gitu kayak dari hasil karya teman-teman yang sudah disubmit pada beberapa periode lalu. Selanjutnya, nah ini kan periode kami, Kak Beliwayan, Kak Injun, saya, kalau Kang Benny udah duluan gitu kan, dia sudah hampir berakhir. Jadi siapakah kira-kira kandidat untuk AOC tahun depan? Ada Mas Huri, Mas Irwan Setiono, Mas Irwanto, dan Adi Yanuar. Dan saya baru tahu ternyata ada 3 Irwan di PCM, yaitu Irwan Sah, Irwan Setiono, dan Irwanto. Yuk silahkan melakukan pollingnya. Polling di mana, Jaki? Sudah muncul kah? Oh, sepertinya bermasalah di network-nya. Baik, nanti saya reset diulang lagi ya. Oke, Cak Nur sudah join kembali? Oke, lanjut pertanyaannya tadi Kak Cak Nur. Tadi apa? Oh ya, tadi saya kejebur, itu ceritanya kan itu. Kejebur. Ya, kejebur ke bisnis, ke konstruksi, itu pertanyaan. Karena saya tidak pernah tahu konstruksi, tidak punya background sipil. Background saya itu cuma manajemen, karena saya kuliahnya dulu teknik industri ya. Jadi belajar di situ manajemen. Jadi ya waktu itu yang saya pegang hanya cara memanagenya. Orang sipilnya orang lain, terus sama yang ngasih kerjaan teman saya. Jadi saya bikin sama teman saya yang benar-benar orang backgroundnya arsitek waktu itu. Nah, cuman sayangnya di tengah jalan setelah kejebur, jatuh bertubi-tubi sana sini, teman saya kabur juga gitu yang itu. Jadi saya tinggal sendirian. Untuk kontraktor saya sendirian, kontraktor rumah jadinya. Yang tadinya bertiga jadi sendiri. Tapi ya saya selalu bilang, istri saya kan bilang, wah jualan bisnis. Kalau sama teman saya kan kadang-kadang yang itu kan ini nih nggak mau ketemu lah. Saya bilang jangan kayak gitu. Dia itu guru saya. Kalau tanpa dia, saya nggak pernah loh bisnis kontraktor. Meskipun dulu saya pernah sakit gara-gara itu. Iya. Sekarang dari bisnis itu kan ada kontraktor, lalu ada trik domba, mana yang sudah bisa menghasilkan? Yang itu sudah semua menghasilkan, yang kebelin itu. Oh, yang startup belum, yang startup. Ya, startup belum. Kontraktor, jadi, jual beli hewan kurban, terus trading domba, itu ampas tahu sama kedelai itu menghasilkan semua. Sudah ya. Sukses. Mantap. Sukses terus, semangat bro. Siap. Silakan teman-teman, ada yang bertanya lagi? Paralel pertanyaan. Nah, Cak Nur, tadi diceritakan bahwa ternyata Cak Nur juga aktif di Kota Magelang. Gimana ceritanya bisa kecebur juga ke sana? Itu jadi udah kerja di Telkomsel, usahanya tadi berjejer-jejer, bahkan jadi salah satu staf ahli di Magelang gitu, yang memang wilayahnya jauh banget. Itu gimana ceritanya, Cak Nur? Jadi saya kemarin waktu setelah pilkada tahun Desember 2020 sebelum pelantikan, saya memang mengajukan untuk perbaikan transportasi di Kota Magelang. Jadi saya sudah pernah mengajukan dari wali kota sebelumnya untuk melakukan ini loh. Tapi kelihatannya wali kota sebelumnya tidak pernah aware dengan dan tidak punya appetite lah untuk menjalankan itu. Kemudian untuk yang ini saya presentasi beneran ke beliau ya, presentasi ini loh, saya Pak, saya bilang ini, saya itu sebenarnya mau mengeluh ke beliau gitu, calon wali kota waktu itu ya, Pak, saya aspirasi, saya bukan mau menjadi bukan mau nawarin proyek atau apa enggak, saya punya aspirasi. Ini loh Pak, Kota Magelang, Bapak kan juga orang Magelang dari dulu, memang beliaunya
pernah merantau kemudian balik lagi menjadi wali kota. Dari 40 tahun yang lalu atau saya 35 tahun yang lalu mengenal angkutan, ini terus kemudian saya memberikan contoh beberapa di luar negeri. Kebetulan saya pernah melihat transportasi di Amerika, saya pernah melihat transportasi di Korea, di Singapura, di Australia gitu kan. Nah, kemudian itu saya ramu, Pak, ini transportasi modern seperti ini dan ini applicable diterapkan di Kota Magelang, tapi nanti dengan penyesuaian. Gitu. Gitu. Nah, setelah 2 minggu kemudian, 1 bulan kemudian malah ditelepon, seling konsultasi, ya saya tertarik tuh untuk memperbaiki transportasi, padahal itu tidak pun masuk dalam janji kampanyenya. Hanya udah jadi tim ahli aja gitu. Ya kira-kira gitulah awalannya. Oke, terus selain tadi transportasi, saya malah lihatnya ada yang aplikasi ngepasar, bahkan ada yang apa tadi itu yang Magelang Smart City Magister ya kalau nggak salah ya, Magisti saya lupa. Magisti. Nah itu gimana ceritanya bisa itu juga terlibat di situ? Ya itu karena waktu presentasi sekalian itu kan terintegrasi nantinya, terintegrasi. Revitalisasi transportasi itu akan dibantu oleh dengan teknologi IT. Kebetulan backgroundnya kan saya di Telkomsel gitu kan, lebih cocok lagi gitu kan. Oh iya, sekalian aja diintegrasikan di situ. Di Magisti ya, kalau ngepasar itu kan yang saya bikin sama Mas Agung yang orang mana tuh, apa ya, di mana itu ya, Agung Pastia itu. Agung Produk. Orang produk ya itu. Agung Produk ya. Iya. Itu kan aplikasi itu, tapi itu masih ini memang nanti semua itu akan semua subsidi terdaftar di situ, bantuan sosial terdaftar di situ, rumah sakit masuk ke aplikasi itu, semuanya cita-citanya Magelang on hand memang tadinya seperti itu, aplikasi di tangan. Meskipun pengimplementasinya ternyata susah di ini, lebih gampang di perusahaan daripada di Pemkot gitu. Karena Pemkot itu harus bicara RPJMD, harus bisa budgeting yang sangat ketat sekali. Gitu. Oke, luar biasa. Jadi akhirnya dari yang berawal dari suatu keluhan saya mengeluh gitu kan ya sebagai rakyat gitu kan ya, ternyata langsung diangkat jadi salah satu staf ahli di sana. Oke, teman-teman ada yang ingin bertanya lagi? Nur, sambil mungkin ini pertanyaan terakhir dari saya. Dari usaha tadi gitu kan ya, kan itu kan ada kurang lebih 25 usaha yang dijalani. Pertama, modalnya dari mana? Terus yang kedua gitu kan ya, kerugian yang paling bikin wah yang benar-benar jadi lebih mendalam filosofinya itu yang mana kira-kira Janur? Kerugian yang sangat terasa tahun 2015 saya sampai hampir tidak pernah punya jalan lagi. Mau kemana, cuma bisa berdoa aja waktu itu. Itu saya ditinggalkan orang, saya bangun rumah. Nah itu saya orangnya nekat dulu. Saya bangun rumah, kredit ke bank 700 juta. 700 juta untuk bangun rumah, uangnya masih ada, tapi ada peluang bisnis. Yang cari peluang teman saya, yang ninggalin saya itu. Udah buat ini, saya puterin duitnya di situ. Akhirnya uangnya ketagih karena teman saya juga kemudian ngomong, si orang ini dari dulu memang kayak gini nih, oh, susah nggak bisa dibelah. Kenapa ngomongnya baru belakangan, kan nggak dari awal dulu orangnya masalah. Gitu. Nah kemudian macet di mana-mana itu hampir saya karena total tanggungan saya pada saat itu sampai 1 miliar gitu kan untuk di ini kan. Hampir saya merasa berat sekali, hampir saya menjual rumah saya waktu itu untuk menutup semua tanggungan karena rumahnya udah setengah jadi waktu itu, tapi secara asetnya masih masuk lah untuk dijual. Saya yang paling sedih itu lihat anak-anak gitu kan, lihat anak-anak nanti nggak punya rumah atau nah, itu yang paling momen paling berat
dalam hidup saya. Selain kehilangan orang tua. Oke. Nah, jadi saya pengen nanya lagi satu lagi, tadi membahas soal keluarga. Saya lihat di Facebook Chanur itu sangat akrab dengan petugas tol karena sering banget bannya bocor, bahkan juga istrinya juga ikutan gitu kan ya. Nah, pertanyaannya bukan itu, saya bukan seberapa dekat Cak Nur dengan petugas jalan tol karena motor hampir kayaknya sering banget itu mobil itu masuk di derek gitu kan ya. Sekarang saya pengen nanya gini, bagaimana peranan istrinya? Keluarga lebih tepatnya gitu kan, istri, karena saya lihat juga beliau juga aktif bolak-balik ke Magelang juga gitu kan ya, atau mungkin beliau jadi salah satu ada peranan lain di usaha-usaha yang dijalankan. Istri itu yang penting dia jadi gini, seberat apapun ini yang tadi ya, seberat apapun yang kita lakukan, musibah yang kita hadapi itu sebisa mungkin tidak sepenuhnya diketahui sama istri. Jadi saya punya hutang tanggungan sampai 1 miliar, istri saya nggak pernah tahu. Tahu kalau saya lagi susah, tapi nggak tahu jumlahnya berapa. Nah, saya baru memberitahu setelah mau selesai gitu. Jadi kenapa dulu kok aku pengen, tadi dulu saya pernah bilang ke istri, kita pindah rumah yuk, kemana, ke dekat sekolah anak-anak aja gitu. Saya bilang gitu kan. Terus ngapa? Ya biar anak-anak dekat sekolah. Padahal saya mau jual rumah gitu kan. Tapi istri nggak pernah. Saya bilang, tahu nggak dulu kenapa kok aku mau jual? Ya itu karena berat hidupnya waktu itu. Nah, karena istri saya itu pernah tahu yang saya lakukan seperti apa. Kemudian saya mulai libatkan istri saya untuk menghandle bisnis saya juga, usaha saya. Kenapa? Ya karena untuk jaga-jaga kan. Nanti kalau umur saya panjang, kalau umur saya nggak panjang, mati semua bisnis saya jadinya. Nah, makanya saya melibatkan istri. Meskipun melibatkan istri itu juga susah gitu kan. Kenapa? Ya memang belanja. Misalnya nanti saya perlu, pertama susahnya itu, ya kalau misalnya kadang tidak bisa membedakan anak keperluan usaha dan mana kepentingan pribadi ngurusin anak gitu kan. Oh belum dilakukan sih ini nanti tersinggung misalnya. Lah kan kamu ngurusin anak, nah, udah nggak profesional sebenarnya, tapi tetap harus saya libatkan. Yang kedua, yang agak beratnya, bukan berat sih sebenarnya. Misalnya saya ada keperluan belanja di Informa atau di IKEA. Ini untuk ngisi rumah contoh Ciputra gitu. Wah, dia paling semangat tuh. Masalahnya nanti giliran ini disuruh belanja A, yang dibeli A sama B gitu. Yang B-nya buat di rumah gitu. Tapi ya nggak tahu. Gitu. Jadi istri saya emang terlibat, tapi saya cukup informasi banyak juga, tapi tidak sepenuhnya, belum sepenuhnya. Saya harapannya bisa dipegang sendiri sebenarnya. Gitu. Oke, Chanur. Wah, gak terasa ya udah jam 9.13. Boleh kita di-share kira-kira closing statement atau apa nih tips-tipsnya ya sebagai closing statement dari Chanur untuk sesi kali ini? Silakan, Chanur. Tadi udah banyak buatnya itu jadi closing statement. Tapi ya ginilah, menurut saya kita bekerja kadang-kadang menghabiskan waktu untuk kewajiban kita karena kita digaji sama perusahaan. Tapi ada kalanya kita juga perlu untuk memikirkan, mempersiapkan ke depannya seperti apa ketika dalam tanda kutip perusahaan tidak membutuhkan kita lebih lagi. Jadi siapkan, tadi terakhir saya tulis, siapkan skoci, ada kalanya kita harus berpisah dengan kapal besar. Mulai bisnis sekarang, mulai usaha, kecil-kecil aja, tidak terlalu berpikir terlalu rumit, yang di depan mata dikerjakan, tidak perlu, belum tentu itu menjadi yang akan berhasil, tapi di situ akan memupuk semangat kita untuk selalu berusaha, untuk selalu punya mindset mengembangkan sayap penghasilan dari tempat lain. Kelemahan dari seorang yang bergaji tanda kutip besar di Telkomsel adalah kurang menghargai hasil usaha yang nilainya cuma kecil kadang-kadang. Padahal sesuatu yang kecil itu kalau kita pupuk suatu saat akan membesar. Mungkin akan lebih besar dari apa yang kita dapatkan sekarang. Gitu Mas. Oke, terima kasih banyak. Kalau dari awal, tadi insight yang pertama, kalau pengen usaha, mulai saja dulu.
gitu kan ya. Mulai saja dulu. Langkah pertama memang berat, tapi setelah menjalaninya, oke, insya Allah itu akan lebih mudah. Dan yang terakhir, siapkan sekoci dari sekarang, karena suatu saat kita bisa berpisah dengan kapal besar kita. Sekali lagi, makasih banyak buat Cadur, buat sharingnya. Makasih banyak sudah berkenan bersharing share di kita. Teman-teman, kita coba lagi untuk poolingnya sebelum nanti kita tutup acara ini. Mudah-mudahan aman. Coba, apakah muncul di Zoom-nya teman-teman? Nggak muncul. Nggak muncul ya? Oke, sepertinya ada masalah dengan teknis saya, Zoom saya kali ini. Oke, sekali lagi jika tidak muncul, kita nantikan di pakai link yang lain. Sekali lagi, makasih banyak buat Cak Nur yang sudah sharing di sesi kali ini. Dan untuk teman-teman yang juga yang sudah berpartisipasi di hari ini, saya undur diri. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Assalamualaikum Pagi. Pagi. Mas Nur, Kang Jaki. Terima kasih.